Halo rekan mahasiswa, salam sejahtera selalu. Kita bertemu lagi ya. Untuk topik kali ini adalah hubungan antar ruang dan aktivitas dalam ruang. Kenapa saya bagi menjadi dua ya, part 1 dan part 2? Karena memang panjang, nanti agak mendetail ya. Bagaimana nanti korelasinya antara hubungan antar ruang. Jadi ruang itu bisa berhubungan begitu. Dan kemudian kaitannya dengan aktivitas yang ada dalam ruang, makanya nanti saya bagi menjadi part 1, part 2 ya. Oke, kita buka dulu ya untuk presentasinya. Hubungan antar ruang dan aktivitas dalam ruang. Kita bicara tentang interior ya. Nah, kali ini kita akan lebih fokus pembahasan ke rumah ya, tempat kita beraktivitas sehari-hari. Kita berangkat dari rumah, kita pulang pun menuju ke rumah kita masing-masing. Namun demikian, kadang ada yang belum paham ya, apa sih artinya atau definisi dari rumah itu sebenarnya, kan begitu. Nah, saya akan jelaskan ya bahwa pengertian rumah merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan hunian dan sarana pembinaan keluarga, mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992. Dalam pengertian yang luas, rumah tinggal itu bukan hanya sebagai sebuah bangunan yang struktural ya, melainkan juga tempat kediaman yang memenuhi syarat-syarat kehidupan yang layak dipandang dari berbagai segi kehidupan masyarakat. Itu menurut Frick dan Mulyani 2006. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, maka rumah tinggal dapat diartikan sebagai tempat tinggal yang memiliki berbagai fungsi untuk tempat hidup manusia dengan layak. Jadi tidak cuma sekedar makan, tidur, berangkat terus pulang lagi, tidur lagi, beraktivitas lagi di situ, bukan ya. Jadi ada kaitannya dengan kehidupan masyarakat juga, kemudian memenuhi persyaratan syarat hidup yang layak dan sebagainya. Nah, kita kenal ada beberapa kriteria rumah ya. Jadi kalau kita mengkategorikan rumah ya, dari rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah ya. Jadi apa sih yang dikatakan dengan rumah mewah itu? Nah, itu ada kriterianya berdasarkan dari ukuran. Kalau rumah sederhana ya, itu adalah luas tanah minimal 22 meter persegi sampai dengan 36 meter persegi, yaitu dengan luas tanah, ini luas bangunan tadi ya, maaf. Kemudian dengan luas tanah kurang lebih 60 meter persegi secara keseluruhan sampai dengan 75 meter persegi. Atau katakan kalau di sini itu tipe 36, yang isi kamarnya itu biasanya ada dua ya, ada kamar tidur dua, bahkan satu mungkin ya. Kemudian sisanya dapur, ruang tamu dan lain-lain. Kemudian meningkat untuk besaran rumahnya lagi ya, rumah menengah namanya. Itu luas bangunannya itu kurang lebih 45 meter persegi atau sampai dengan 120 meter persegi ya. Kemudian luas tanahnya itu kurang lebih 80 meter persegi sampai dengan 200 meter persegi. Itu rumah menengah. Nah, kalau rumah mewah bagaimana ya, pastinya lebih ya dari apa yang saya sampaikan tadi, lebih dari rumah sederhana ataupun rumah menengah ya, dimana luasnya pun lebih dari 120 meter persegi dengan luas tanah yang lebih juga dari 200 meter persegi. Kenapa dikategorikan seperti ini? Karena nanti terkait dengan pajak tanah, kemudian terkait dengan kalau kita mau berlangganan listrik dari PLN, kemudian berlangganan PAM ya dan sebagainya. Nah, ini luasan ini sangat menentukan begitu. Nah, untuk aktivitasnya itu dikelompokkan ya di sini ya. Pengelompokan aktivitas ruang di dalam rumah tinggal ada 3 ya. 1, area permukiman, area istirahat dan area servis. Jadi di rumah kita itu tanpa kita sadari bahkan ya, tapi kita tahu nih ada ruang tamu, ada ruang tidur, ada gudang, ada dapur, kan begitu. Tapi secara teori ya, ada pengelompokan ya, ada 3 aktivitas di dalam hunian ya. Yaitu yang pertama area permukiman atau living area, di situ mencakup ruang tamu. Nah, ini Anda perhatikan juga untuk fungsi-fungsinya di sini. Oke, saya besarkan ya.
Ruang tamu yaitu berfungsi untuk tempat menerima tamu. Ruang ini dapat pula untuk menampung fungsi-fungsi lain sesuai dengan kebutuhan aktivitas penghuni. Misalkan ada pertemuan, perjamuan, ya, ada yang ultah, ada yang mungkin kita mengundang teman-teman untuk reuni di rumah kita dan sebagainya. Dan umumnya ruang ini ya terletak di bagian depan bangunan dan bisa diakses oleh tamu atau orang luar, atau jadi boleh dikata semi publik ya, orang luar bisa masuk ke dalam rumah kita. Yang kedua, area permukiman itu adalah ruang makan yang fungsinya adalah tempat untuk makan seluruh anggota keluarga. Ya, sesuai fungsinya, ruang ini sebaiknya diletakkan berdekatan dengan area persiapan makanan ya, atau dapur. Ruang makan biasanya di sebelahnya itu ada dapur kan. Nah, merupakan tempat untuk aktivitas bersama-sama seluruh atau sebagian besar anggota keluarga berkumpul dan makan kan, sambil ngobrol ya. Tadi seharian ngapain, mau rencana akhir minggu kemana, begitu ya, sambil makan pastinya. Nah, karenanya ruang makan sebaiknya dapat menampung dua aktivitas tersebut. Satu beraktivitas santai ya, interaksi anggota keluarga, dan satunya lagi kegiatan makan ya. Nah, ruang makan sebaiknya memiliki suasana santai supaya dapat meningkatkan keakraban. Kan biasanya di situ ngumpulnya. Kemudian lagi ruang keluarga, ya, namanya juga ruang keluarga pastinya, yaitu tempat berkumpul dan berinteraksi antar anggota keluarga. Di situ biasanya ada televisi, ada sound systemnya, ya, lengkap home theater, atau bahkan di ruang keluarga itu kita lengkapi dengan ruang bekerja dan sebagainya. Suasananya santai, akrab, dan bersifat semi publik ya, karena kan kadang tetangga atau teman itu ikut nimbrung nih, ikut karaokean bersama ya, karena ruangan itu sekaligus juga untuk area rekreasi. Kemudian ruang belajar atau ruang kerja yang merupakan bagian dari rumah yang digunakan untuk aktivitas belajar atau bekerja. Karenanya ruang ini harus dilengkapi dengan sarana yang diperlukan untuk belajar atau bekerja. Nah, biasanya ruangan ini cenderung tatanannya itu formal karena membutuhkan privasi yang sangat tinggi, jadi jauh dari kebisingan seperti itu. Kemudian selain area permukiman ya, yang kedua itu area peristirahatan atau sleeping area atau ruang tidur dan kamar mandi. Dua-duanya ini ya, ruang tidur dan kamar mandi itu adalah ruang yang private, tidak boleh orang lain masuk. Ruang tidur selain privasi tinggi ya, dia harus dihindarkan dari kebisingan, polusi, yang jauh dari polusi ya, maksudnya itu tidak ada dekat atau sebelahnya itu jalan raya misalkan, atau polusi bising atau polusi debu begitu ya. Kemudian cukup sinar matahari dan memiliki sirkulasi udara yang lancar, dan juga kamar mandi ya, yaitu area untuk membersihkan diri. Kemudian lanjut untuk area pelayanan, di situ ada dapur, kemudian ruang penyimpanan atau gudang serta garasi. Itu termasuk ke kategori area pelayanan ya. Dapur untuk mempersiapkan makanan. Nah, ruang ini harus direncanakan dengan material yang mudah dibersihkan sehingga kebersihan dan kesehatannya selalu terjaga, mudah dilap-lap begitu. Kemudian aman ya, aman untuk kalau kita mau bakaran, mau ngegrill, mau manggang ya. Nah, itu harus direncanakan terkait dengan apinya atau listriknya atau pembuangan asapnya itu di dapur. Nah, itu harus secara baik ya, instalasinya itu harus terencana dengan sedetail mungkin ya. Kemudian ruang penyimpanan atau gudang. Nah, ini beberapa rumah atau beberapa orang itu bahkan menganggap gudang itu gudang gitu ya. Padahal gudang itu tempat untuk menyimpan barang-barang atau perlengkapan rumah tangga yang mungkin ya, yang masih digunakan atau belum gitu, untuk penyimpanan. Ya, suatu rumah jika tidak ada gudang ya, biasanya itu ya asal disimpan aja di sembarang tempat, di bawah kolong ya, di kolong tempat tidur, kolong lemari, meja begitu ya, karena tidak memiliki gudang. Nah, jadi sebaiknya itu direncanakan, ada gudang, ada ruang jemur, ada ruang cuci ya. Jadi itu satu ruang yang biasanya berjejeran, gudang, ruang cuci, ruang jemur, atau bahkan ruang cucinya itu atau ruang jemurnya sekaligus dengan ruang setrika begitu, ruang servis. Kemudian area pelayanan yang lain adalah garasi, yaitu area untuk menyimpan kendaraan. Nah, dalam ini beda ya antara garasi dengan carport ya. Jadi garasi itu tertutup, kalau carport itu berada di halaman ya, sifatnya terbuka atau semi permanen. Nah, biasanya jauh dari area peristirahatan karena biasanya dekat dengan debu dan polusi bising ya terutama.
Nah, seperti inilah kira-kira kebutuhan ruang dalam rumah tinggal. Ya, pasti Anda tahu ya. Ada ruang tamu, ini sudah standar ya. Ada standarnya, standar kebutuhan ruang dalam rumah tinggal. Kita butuh ruang tamu, kita butuh ruang keluarga, kemudian ada kamar tidur utama, ada kamar tidur anak ya. Kalau kamar tidur utama kan untuk orang tua ya, kemudian kamar tidur anak, ada ruang makan, ada kamar mandi, ada dapur, kemudian sisanya bisa tambahkan ada ruang cuci, ruang jemur, gudang begitu ya. Ini minimal tuh harus ada ini di dalam satu rumah tinggal. Untuk fungsi-fungsinya sudah saya sampaikan di atas tadi ya, di depan tadi ya. Nah, begitu. Nah, kemudian lanjut ya, keterkaitan hubungan antar ruang. Nah, ini penting jika kalau kita mau membuat suatu jendah perencanaan rumah tinggal. Nah, di sini ditulis terlebih dahulu. Ini ada grafiknya ya, ada tabel ya, maaf bukan grafik. Ada tabel yang menyimbolkan ya keterkaitan ya, hubungan keterkaitan atau dia jauh hubungannya ya. Nah, seperti ini disimbolkan ya, ini bulat ya, atau beda warna juga boleh ya, tidak harus bulat ya, bisa di blok penuh ya warnanya, ataupun dibuat seperti ini ya, seperti yang di monitor itu ya, bulat-bulat gitu. Warna yang pekat ini artinya sangat dekat hubungannya. Kemudian yang warna middle ini atau tengah ini ya, itu dekat. Kemudian yang buram yang hampir tidak terlihat warnanya itu adalah kurang dekat. Contoh membacanya ya, setelah kita mengelis ya, membuat daftar area, ada ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, dapur dan sebagainya. Kemudian kita garis seperti ini ya, mengkerucut ya, kita membuat kerucut di sini. Nah, contohnya nih, ruang tamu dengan ruang keluarga. Ini kita tarik. Nah, kita tarik di sini, muncullah bulatan yang warnanya pekat. Artinya apa? Sangat dekat. Nah, biasanya memang setelah ruang tamu biasanya di sampingnya itu ruang keluarga. Kemudian contoh lain lagi, antara dapur dengan kamar tidur utama misalkan seperti ini ya. Nah, ini ditarik nih. Nah, ketemunya di sini adalah kurang dekat seperti ini ya. Ya nggak ada hubungannya ya antara dapur dengan kamar tidur orang tua. Nah, seperti itu bacanya ya. Kemudian ada lagi ruang keluarga dengan kamar mandi. Ini ya, ruang keluarga dengan kamar mandi. Jika ditarik dekat saja, bukan yang sangat dekat tapi dekat saja ya. Dan nanti kalau kita lagi ngobrol santai gitu ya, lagi nyanyi-nyanyi, nonton TV, nonton film gitu ya. Nah, suatu saat kita butuh untuk ke belakang gitu ya, untuk menuju ke toilet begitu, kamar mandi. Nah, ini didekatkan posisinya. Tapi kalau ruang tidur dengan kamar mandi, nah ini hubungannya sangat dekat, beda ya. Nah, dibedakan. Kemudian ruang tamu dengan ruang servis, ini bagaimana? Kurang dekat ya, karena memang sengaja dijauhkan ya, antara ruang tamu dengan ruang servis. Antara ruang tamu dengan ini contoh ya, gudang misalkan, atau dapur misalkan ya, atau area garasi. Nah, ini jauh antara ruang tamu dan ruang servis, karena letaknya jauh di belakang atau jauh di depan atau dan sebaliknya. Ini begitu cara membacanya ya. Jadi setelah kita melihat aktivitas apa saja yang ada di rumah tinggal itu ya, ada bapak, ibu, anak, aktivitasnya apa kesehariannya. Bapak itu tiap pagi bangun pagi, kemudian istirahat sebentar sambil nonton TV, atau di teras dulu sambil nonton TV, terus kemudian makan pagi, baru setelah itu berangkat. Berarti si bapak butuh ruang tidur, ruang teras, ruang keluarga, garasi, begitu ya. Nah, ini semua kebutuhan aktivitas tadi ya, untuk memfasilitasi aktivitas tadi itu menjadikan suatu kebutuhan antar ruangan di sini. Nah, setelah itu didiagramkan keterkaitan hubungan antar ruangnya seperti apa. Nah, baru dalam hal ini nanti akan ketemu bila kita akan membuat jendah suatu rumah. Begitu ya, itu kronologinya seperti itu ceritanya. Nah, kemudian setelah kita membuat tadi ya, ini seperti ini diagram tadi ya, atau tabel tadi. Nah, kita buat bulat-bulat seperti ini. Nah, kita bikin draft ya, pola hubungan fungsi ruang dan aktivitas pengguna ruang.
Ini misalkan ya, ini ada karpet, kamar tidur, ruang tamu, kemudian kamar tidur utama, ruang keluarga, gitu ya. Misalkan dinanya seperti ini nih draftnya, ya. Oh, kalau mau dari karpet menuju masuk ke rumah harus melewati ruang tamu dulu, misalkan di sini, ya. Dan depan kamar tidur utama ini atau kamar tidur anak ini ada kamar tidur, ada karpet, gitu ya, letaknya di depan. Baru setelah itu kamar tidur utama di belakang, kamar tidur anak ya berarti ya. Kamar tidur utama di belakang ya, berdekatan dengan ruang keluarga. Karena ini jadi bulat-bulat ini atau simbol-simbol bulatan ini adalah atau zoning ya, ini bisa boleh kata seperti itu. Ini menyesuaikan ya kebutuhan dari pengguna ruangan atau penghuni rumah tersebut. Ya, jadi kan tiap rumah itu kan dinanya beda-beda sesuai dengan kebutuhan. Nah, dibikin seperti ini. Kita bikin draft dulu begitu sebelum membuat dinah. Nah, kita masuk ya ke organisasi ruang gitu. Ya, dimana jika kita sudah mendapatkan bulat-bulat tadi ya, membuat list-list kegiatan, ruang-ruang apa saja yang dibutuhkan. Nah, makanya setelah itu adalah kita membuat organisasi ruang. Langkah selanjutnya, berfungsi untuk memahami bagaimana terjadinya hubungan antar ruang. Nah, dengan kebutuhan ruang standarnya sudah ada, maka perencanaan dan pengorganisasian ruang dapat dibuat dengan membuat studi. Yang pertama nanti Anda harus kenalan nih dengan zoning, grouping ataupun sirkulasi. Jadi untuk desain interior ya, istilah-istilah ini ya, zoning, grouping dan sirkulasi itu yang harus paham ya, itu ngelotok gitu. Langsung paham apa yang mau dibicarakan gitu. Zoning. Nah, ini sebentar. Dengan kita mempelajari tadi ya, zoning, grouping, sirkulasi, sebenarnya kita dahulu ini dulu ya, kita tujuannya apa sih untuk tadi Bu, fungsi organisasi ruangnya gitu ya, ini saya jawab nih. Membuat rumah akan menjadi lebih kompak, sirkulasi rumah menjadi lebih nyaman, ruang satu dengan lain berhubungan dengan baik, penampilan rumah pun menjadi lebih baik. Nih ya, kenapa ruang-ruang tadi itu diorganisasikan ya, dikumpulkan, diorganize gitu. Ini saya pindah aja nih slide-nya nih, harusnya yang paling belakang ya. Nah. Oke, nanti aja ya, kita lanjutkan lagi aja. Zoning merupakan pembagian area secara umum berdasarkan jenis aktivitas yang dilakukan oleh penghuni. Dalam ini adalah rumah tinggal. Misalnya area yang diperuntukkan aktivitas dengan privasi tinggi, maka akan semakin jauh dari area untuk umum atau publik. Itu namanya zoning, pembagian area secara umum berdasarkan aktivitasnya. Nah, seperti ini contohnya, ini adalah zoning atau zona ya, zona privat, zona servis, dikumpulkan, dikelompok-kelompokkan. Mana yang namanya zona publik begitu ya, zona semi publik begitu ya, ini seperti ruang makan. Kemudian zona servis itu seperti dapur, ruang tidur pelayan, ruang cuci, setrika dan sebagainya. Dibikin zona ya, ada zona private, ada zona servis, ada zona semi publik dan ada zona publik begitu ya. Nah, setelah ini dari draft tadi ya, kita buat menjadi zona. Nah, ada zona publik, semi privat, zona privat dan servis ya, seperti saya bilang tadi. Zona publik artinya untuk umum, semua orang boleh masuk, misalkan teras. Semi publik tidak semua orang bisa masuk. Contoh kata ruang tamu, ruang keluarga ya. Ruang keluarga aja kalau orangnya dekat ya, tamu itu dekat dengan keluarga kita, oke lah masuk di ruang keluarga. Kemudian semi privat, teras dalam ya, orang keluarga tadi. Kemudian zona privat ya, benar-benar ya privat, privacy ya, ruang tidur, kamar mandi begitu ya. Dan satu lagi zona servis ya, untuk area pelayanan, dapur dan lain-lain ya. Kemudian habis dari zona kita buat grouping. Nah, pengertian dari grouping itu sendiri adalah merupakan pembagian zoning antara kelompok-kelompok aktivitas yang dilakukan oleh penghuni rumah tinggal secara individu. Jadi lebih spesifik ya, misalkan ada area tidur, area berhias, area memasak, area menerima tamu, area menonton TV, belajar dan sebagainya. Seperti itu ya, itu namanya grouping.
Oke, itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan sampai dengan zona dan grouping ya. Nah, kita lanjutkan untuk pertemuan ini di sesi berikutnya ya terkait dengan judul dari topik bahasan kita kali ini ya, hubungan antar ruang dan aktivitas di dalam ruang. Oke, kita akan lebih di part kedua.